kan suaranya Leo. Sebenarnya ada yang ingin gue sampein sama lu. Kamu mau ngomong apa, Leo? Gue sebetulnya suka sama lo dari dulu. Sayang, kamu tuh bikin mama khawatir tau nggak? Ya udah sih mama, yang penting kan sekarang mama udah tahu aku tinggal di sini. Ini kosan baru aku nih. Lagian aku tuh sekarang lagi pusing, gara-gara mama nuduh Nancy. Ngapain sih mama pakai nuduh Nancy segala sebagai selingkuhan papa? Tapi nggak sepenuhnya mama salah kan? Emang si Nancy itu kan kaki tangannya papa kamu. Ma, aku yakin kalau Nancy itu bukan selingkuhan papa, oke? Nancy itu cuma dimanfaatin doang sama papa. Ya tapi kalau menurut feeling mama, papa punya selingkuhan, ya mungkin bukan Nancy orangnya, Ma. Bisa jadi orang yang memang pernah ada dalam kehidupan masa lalu papa. Contoh, foto yang pernah aku temukan saat itu. Mama, maafin Leo ya, Ma. Leo nggak bermaksud buat nyakitin nanti Mama, ya. Maafin kalau tadi ada salah ngomong, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis, Kumaha tuh Lis sudah dapat kok sarang si Leo? Alhamdulillah udah. Nanti uangnya Lilis transfer. Alhamdulillah. atuh Mang. Si Leo teh nyari kosan aja harus ngeribetin si Lilis. Suruh aja si Leo teh nyari kosan sendiri atuh. Cep, yang namanya ngebantuin orang teh harus ikhlas. Saya teh ngebantuin kamu ikhlas. Masa nggak boleh ngebantuin si Leo? Lagian teh Leo juga anaknya baik, kasep, berbakat, cocok lagi ngobrol sama saya. Lilis masuk dulu ya, Pak. Ya, ya sayang. Saya minta waktunya sebentar, Lis. Pengen ngobrol. Oh, atuh, punten Leo ini mah. Saya teh tidak bisa karena saya mau ada urusan penting, ada yang mau dibahas. Ini ngajar ngaji anak-anak sama Ustadz Adam. Ya kan Ustadz? Iya ya. Betul. Gara-gara tuh Ustadz, gua jadi nggak bisa cari tahu kenapa Lilis bisa cuek sama gua. Nggak tahu kenapa, memang aura tuh Ustadz bikin gua sensi dari tadi. Lek, emang apaan sih yang penting? Lo tahu Ustadz yang lagi berseliweran di kampung ini, yang namanya Ustadz Adam. Oh, kenal. Dia itu pantang ngaji si Lilis. Dia sempat umroh sama di Arab. Ngapain gitu? Kenapa emang sih? Sedekat itu sama Lilis. Kayaknya iya sih, Lek. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Lek, kayaknya dia tuh cocok. Sama-sama soleh. Give applause sekali lagi buat Lalisa. Dan teruntuklah Lisa, ini ada request dari para fans kamu loh. Katanya mereka pengen di-spill wajah asli kamu. Berani gak? Kita jadi penasaran. Saatnya sebenarnya si Lalisa. Astagfirullahaladzim.
Lilis? Teteh sebenarnya Lalisa selama ini si Lilis? Astagfirullah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sudah tahu kan yang sebenarnya? Kamu tahu apa nggak suka kamu? Kenapa kamu selalu mau coba buat ngelawan apa? Kenapa kamu ngelakuin semua yang apa nggak suka? Kenapa kamu harus jadi penyanyi? Kenapa? Maaf, apa? Jadi penyanyi itu adalah impiannya Lilis. Cita-citanya Lilis. Itu jalan hidup yang akan Lilis pilih. Bukan ngikutin egonya apa. Lilis! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata itu cuma mimpi. Yuk, apa makan dulu yang banyak. Udah gerak dari sekarang mah apa teh? Gak usah jagain warung, ngejahit. Itu semua pokoknya Lilis aja yang ngerjain. Apa teh begini bukan gara-gara ngewarung sama ngejahit. Ini teh semua karena mimpi. Emang apa mimpi naon? Mimpi eta si penyanyi yang namanya Lalisa tiba-tiba teh berubah jadi kamu. Nggak mungkin kan itu kamu, Lis. Apa teh percaya sama kamu? Tapi teh ngomong-ngomong, Lis, kamu kan udah nggak kepikiran deh buat jadi penyanyi. Aku benar-benar bingung sekarang. Apa aku harus lanjutin karir aku jadi penyanyi? Atau milih berhenti aja? Lis. Gua mau ngobrol sebentar. Saya nggak bisa, saya lagi sibuk. Sibuk apa? Saya teh harus... Lis, sebentar. Lo kenapa sih? Ngindarin gua, ngejauh terus dari gua. Gua tuh salah apa sama lo? Saya teh tidak bermaksud menghindar, saya juga nggak ada niatan buat menghindar dari kamu. Cuma saya teh lagi galau aja. Galau kenapa? Saya bingung, saya lanjutin nyanyi atau saya berhenti. Soalnya apa saya teh udah mulai sakit-sakitan, itu pasti karena saya, mikirin saya teteh. Kalau soal itu, jawaban gua masih sama. Lo harus tetap perjuangin mimpi lo. Cuma untuk sementara waktu batasin dulu aktivitas nyanyi lo. Tapi ya jangan lo lupain sepenuhnya. Karena itu mimpi yang sedang lo bangun saat ini. Lah, kenapa aku malah curhat sama Leo sih? Kan harusnya aku cuek sama dia. Aduh.
saya harus pergi. Saya harus berjarak sama kamu. Dan saya tidak mau dibilang saya perusak hubungan orang. Katanya tadi nggak mau ngindar. Tadi katanya nggak mau ngejauh. Nggak mau jaga jarak. Tapi sikap lo justru menunjukkan sebaliknya. Pokoknya saya nggak mau dibilang saya perusak hubungan orang. Titik, nggak pakai koma. Liz. Dia kenapa sih? Lilis pasti mikir aku ada hubungan sama Leo. Kayaknya emang ada sesuatu di antara mereka. Ya udahlah, aku aja yang mundur daripada nanti pertemanan aku sama nenek yang udah retak malah makin hancur. Oi. Lo kalau mau ngumpet, telat. Udah keburu gua ngeliat dari jauh. Siapa juga yang ngumpet? Saya mah nggak ngumpet, yang lain kali. Nah. Kayaknya ada yang lo sembunyiin nih. Udah kita teh harus menjauh daripada nanti kamu sendiri yang ribet. Ntar dulu. Apa yang repot sih? Dan ngapain harus jaga jarak? Gak ngerti gue sama jalan pikiran lo. Pokoknya kita teh harus jaga jarak. Seperti yang saya bilang tadi, nanti kamu repot sendiri. Titik, nggak pakai koma. Katanya jaga jarak. Mana masih di sini? Ya udah. Ya udah. Lo mau kiri, apa mau ke kanan? Janjian. Mereka teh lagi berantem ya. Kelihatannya si Lilis teh menghindar pisan. Ada apa ya? Saya teh harus cari tahu. Le, gue perhatiin ya, lu tuh kenapa nih lebih suka Leonardo DiCaprio? Kagak Antonio Banderas, Will Smith gitu? Ini udah sering kita bahas dan lo lupa ya. Bagi gua, Leonardo DiCaprio itu lebih berani dalam mimpi. Lo bayang, Le, mati lampu, Le. Handphone mana handphone, Le? ini handphone lo nih. Cari. Gak tahu lagi. Soalnya, Le. Aman. Gua maklum kok. Mana lagi handphone? Tadi di, nah ini. Mana? Ya pilih lo nih. Tuh. Nyala, Le. Kok bisa mati sih, Le? Le, lu ngedenger suara tangisan kagak, Le? Ini kayak suara kuntilanak, Le. Tapi ini beda, Le. Kuntilanak bapak-bapak kali ya? Lo mah seperti begituan lo. Zaman sekarang nggak ada kuntilanak. Ini era udah modern. Iyalah, Le. Era digitalisasi. Cek beran cek. Masa gua? Lu aja. Ya kan lu yang katanya berani. Gua kagak bilang berani, Le. Oh deh. Mending lu aja deh. Ya. Gini deh. Kita putuskan salah satu dari kita untuk ngecek langsung ke sana. Ada suite. Oke. Gimana ada suite? Oke. Ya. Yang kalah dia harus ngecek. Oke. Jadi kita mulai. Oke. Kalah. Ya kalah kan? Ya kalah lah. Kan ke atas bisa kerasnya tebel, Le. Untuk memotong rumput gua kasih gimana lo? Masa semuanya gua kalah dah. Iya. Giliran gini aja bagian gua. Gua kalah melulu sama si Leo dah. Suaranya makin dapat ya. Mana malam Jumat lagi. Ampun, jangan ganggu saya, setan, jangan ganggu saya. Ampun. Li! Siapa Li? Pak Luput, Le. Bukan hantu yang menyerupai Pak Luput. Asli Pak Luput, Le. Ada kaki sama tangannya.
Yaudah Li, dibantu screeningnya ya. Iya, iya, Le. Kenapa kau teriak? Bikin jantungan aku aja. Gimana kagak teriak tadi Pak Luput nangis-nangis, kira itu setan. Maaf lah Dek ya. Udah, ini di mana tempatnya? Biar saya benerin listriknya dah. Terima kasih lah Dek ya. Hei Sen, Udah pulang. Nih, makan dulu Mas. ini kamu masak semuanya sendiri? Mana bisa lah aku masak modelan kayak gini Mas. Ini aku beli. Kalau dilihat dari makanannya kayaknya ini pasti bukan makanan restoran. Emang bener? Ini masakan warung. Tapi enak banget. Cobain deh Mas, cobain. Yuk, cobain. Sarah, aku itu bingung banget ya sama kamu. Semenjak kamu sering keluyuran, bergaul ke kampung, apa tuh namanya, yang kampungan itu, kampung kodok. Selera kamu, kenapa jadi downgrade kayak begini? Hah? Kenapa? Memangnya kamu mau ya? Kita berdua makan makanan ini, terus sakit perut, terus sampai diare, apalagi amit-amit sampai masuk rumah sakit. Mau kamu? Mas. Sebentar. Memangnya uang yang aku kasih ke kamu itu kurang? Ya, kurang. Nggak bisa ya? Kamu pergi keluar sana beri makanan yang enak atau kamu masak sendiri deh. Kamu nggak bisa kayak begitu. Mas, jangan pernah kamu menghina masakan warung yang bahkan kamu belum pernah coba. Emang pernah ya aku beliin kamu sesuatu aku nggak coba duluan? Atau jangan-jangan kamu cuma cari alasan ya untuk menghina aku? Seolah apa yang aku udah usahain buat kamu tuh nggak ada harganya. Hah, udah deh Mas, jadi terserah ya. Kamu mau makan ini atau enggak, atau kamu mau pilih di restoran mana, terserah. Aku udah nggak peduli. Udah nggak peduli aku. Maksud aku bukan begitu, Sarah. Sarah! Chat ke Lilis udah, sekarang waktunya telepon Leo. Siapa dah pagi-pagi nelfon? Halo Leo. Halo? Ini Nancy. Tolong bantuin aku Leo, kamu bisa kesini nggak sekarang? Ini menyangkut hidup dan mati aku Leo, please ya. Sebentar Nancy. Lo tenang dulu. Lo jelasin, lo kenapa? Hah? Aku nggak bisa jelasin sekarang Leo, tapi cuma kamu yang bisa bantuin aku. Iya. Lo tunggu. Lo Sherlock alamatnya. Lo berangkat sekarang ya. Please ya kamu kesini ya, aku selalu alamatnya. Jangan-jangan ada masalah lagi sama papa. Makasih ya. Sami-saminya. Kunaon tulis bengong gitu. Apa-apa, cuma Lilis teh agak bingung. Ini tumben-tumbenan Neneng teh ngajak ketemu sama Lilis. Biasanya kan boro-boro mau ketemu. Dikit-dikit sensi sama Lilis teh. Bagus atuh. Artinya si Neneng udah sadar kalau Lilis teh teman terbaik sedunia. Mungkin teh mau minta maaf sama kamu. Tapi setelah kejadian dia pelukan sama Leo, aku teh jadi bingung harus ngadepin Neneng kayak gimana. Udah tulis, kamu temuin aja si Neneng. Sekalian kamu cek kondisinya seperti apa. RTT benar-benar khawatir pisan sama dia. Ya udah tuh apa Lili siap-siap ya. Mana Neneng teh katanya mau janjian di sini, tapi nggak kelihatan. Thanks ya. Lo udah nemuin gua di sini. Sebenarnya Itu kan suaranya Leo. Sebenarnya ada yang ingin gua sampein sama lo. Kamu mau ngomong apa Leo?
Gua sebetulnya suka sama lo dari dulu. Gua tuh pengen banget lo jadi milik gua. Lo mau kan? Leo nyatain cinta ke Neneng? Leo, ayo dong fokus, kita lanjutin. Sama dialog ini. Nancy. Gue kira apaan, penting, urgent. Tohnya cuma latihan acting doang. Mana panjang banget lagi dialog ini. Ih, Leo, kamu kan orangnya baik hati dan tidak sombong. Masa kamu gak mau sih bantuin teman kamu tuh buat latihan jadi artis, merintis jadi artis? Gini-gini aku percaya loh, kalau acting kamu tuh top kayak Reza Ardian. Bisa aja. Beneran? Ya, gue tahu sih acting gue keren. Cuma tetap menang dia lah. Ya beda tipis lah. Lagi. Akhirnya rencana aku berhasil. Ini sih sekali menyelam, 2-3 pulau terlampaui. Udah berhasil bikin Lilis cemburu. Aku juga dapat bonus pujian karena Leo ngira aku beneran mau casting film. Ayo lagi, mau so cantik. Iya, ayo. Ayo. Kenapa aku harus sedih sih? Emangnya siapa Leo? Sampai aku harus kayak gini. Mau dia sama Neneng atau sama siapapun juga harusnya aku cuek aja. Tapi ini semua gara-gara Leo. Kalau dia emang sayang sama Neneng, kenapa dia masih aja coba godain aku? Emang dasar playboy kampung. Ustadz. Lis, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Lilis, kamu habis nangis? Enggak, Ustadz, saya habis kelilipan. Makanya barusan kepelitan nggak lihat ada ceklukan jalan. Kalau begitu saya izin pamit duluan, Ustadz. Assalamualaikum. Aku yakin itu bukan cuma karena kelilipan, tapi mungkin Lilis malu buat cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata Lilis lemah itu, Plon. Gue puas banget. Wah, keren. Jadi pas adegan Leo ngerayu kakak Nancy, si Lilis ngeliat. Ya justru itu yang bikin gue puas. Keren. Jadi, tadi tuh gue berhasil bikin Lilis cemburu. Dan gue yakin banget dia bakal ngejauhin Leo. Tapi apaan sih? Ya gimana ya? Ya mau Lilis ngejauhin Leo. Kalau Leonya emang demen sama si Lilis, pasti ya Leo tetap akan ngejar Lilis. Nggak otomatis bakal berpaling ke kakak Nancy. Ih, nyebelin banget sih. Harusnya lo tuh seneng ngeliat pencapaian gue. Apalagi gue berhasil bikin Lilis galau. Ya sisanya gampang deh gue pikirin lagi nanti. Gue yain aja dah biar kakak Nancy borong kopi gue nih. Iya juga ya, harusnya mah Demplon ngedukung kakak Nancy biar tujuan kakak Nancy berhasil dan sesuai dengan keinginan hati kakak Nancy. Betul. Tapi ya sebelum itu bisa kali borong kopi Demplon. No, bagi-bagiin ke warga. Siapa tahu kan dengan bersedekah jadi jalan kakak Nancy digampangin. Ya udah deh, boleh. Yaudah lo bikinin deh sekarang. Keren makin keren. Demplon bikinin dulu ya. Berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4. Oke. Asik, pas banget. Mau dong Lis pesan tempe sama ayam. Lis.
Lis, gua mesen. Leo, kamu teh mau makan? Iya, Mang. Tadi sih mau pesan ke Lilis. Cuma dicuekin sama Lilisnya. Lilis teh lagi sibuk beresin pesanan meren. Sebentar lagi teh juga kelar kalinya. Apa? Ini tuh udah siap pesanannya, Lilis aja yang nganterin ya. Loh, kumaha? Apa udah pakai jaket? Katanya tadi kamu capek buat nganterin pesanan, makanya apa pakai jaket? Enggak, Lilis nggak capek. Pokoknya Lilis selalu semangat dah. Gue bantu ya. Lilis berangkat dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bos. Mang, barusan jelas-jelas Lilis ngindarin saya kan? Saya teh juga nggak tahu Lilis lagi kenapa. Ya udah mendingan kamu makan aja tuh. Gak usah Mang Deden, dikip aja. Saya nyusul Lilis aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayang naon sama mereka berdua. Tom and Jerry. Lis, bentar Lis. Malah makin ngacir, Lis. Bentar dulu, bentar. Maksudnya jangan ngikutin saya terus. Gue cuma pengen tahu, lo kenapa sih tiba-tiba ngejauh dari gue? Saya lagi sibuk. Udah ditungguin, mau nganterin catering. Permisi. Enggak. Itu bukan jawaban, itu bukan penjelasan yang bisa menenangkan hati gue. Nggak bisa. Gue butuh penjelasan yang jujur dari lo, Lis. Ayo, please. Tolong lepasin tangan saya. Enggak. Nggak mau. Gue nggak mau. Enggak. Saya mau nganterin Lo catering. jelasin ke gue dulu apa yang lepasin tangan Lis. Ustad, ini bukan urusan Ustad. Ngapain sih ikut campur sama urusan orang? Saya pasti ikut campur kalau ngelihat orang melakukan pemaksaan kayak begini. Apalagi pemaksaannya sama perempuan. Ya, terus Ustad mau apa? Ajak ribut. Ayo. Leo. Kamu teh jangan begitu. Nanti saya akan luangin waktu buat kita ngobrol. Sekarang saya mau nganterin catering dulu. Ya kamu juga jangan begitu dong. Maaf ya Ustadz, Lilis teh nggak apa-apa kok. Permisi, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ntar lu tang penjelasan sama gua. Mari teh. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Tad. Ada apa, Tad? Saya mau tanya-tanya soal Lilis. Maaf ya, Tad. Cecep teh memang sahabat terbaiknya Lilis. Tapi kalau Ustadz nanya-nanya soal Lilis buat deketin si Lilis, saya teh nggak bisa bantu. Maaf, bisa. Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Chef, saya itu cuma penasaran. Akhir-akhir ini Lilis tuh kayak lagi ada yang dipikirin gitu. Kayak kurang semangat. Kayak lagi ada beban. Kenapa ya, Chef? Gak mungkin atau Tad. Si Lilis teh sahabat terbaik saya. Saya teh paling mengerti Lilis. Jadi kalau si Lilis ada kenapa-napa, ceritanya sama Cecep. Kalau perlu bantu apa-apa, pasti ke Cecep. Wajah si Lilis teh mungkin sendu. Tapi bukan berarti dia teh ada masalah, Tad. Oh gitu. Syukur alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Pasti Ustadz Adam teh percaya kalau saya sedekat itu sama si Lilis. Pokoknya semua yang berpotensi jadi saingan saya harus diatasi sebelum terlambat. Yaudah, Cep. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tad. Si Pak Ustadz teh pasti gerah denger cerita Cecep sama si Lilis sedekat itu. Makanya dia teh cabut. Cep, kamu teh memang cerdas soal gini-gini mah. Lis. Shhh. Abis ngantar catering. Ya kamu teh lihat ente. Saya tuh udah nggak bawa kotak catering. Sekarang udah
udah bisa buat ngomong. Leo denger ya. Kamu teh kalau udah ada hubungan sama Neneng, nggak usah berusaha nyakitin perasaan dia. Apalagi deket-deket sama saya. Udah kita teh harus jaga jarak. Kan saya udah kasih tahu sama kamu. Maksudnya gimana sih, nggak ngerti? Aduh, lu nih pura-pura. Emang begitunya cowok teh? Sebelumnya abis peluk-pelukan sama nenek. Abis itu teh ungkapin perasaan sama nenek. Apa itu teh namanya? Sebentar. Lo ngelihat gua pelukan sama Nancy? Nah, tuh kan ngaku sekarang mah. Lilis, ini nggak seperti yang lo lihat, Lis. Gua meluk dia karena gua berusaha nenangin dia. Dia saat itu terpojok, dituduh sebagai pelakor, oke? Nah, soal menyatakan hubungan, itu karena gua lagi latihan dialog. Nggak lebih dari itu, Lis. Leo, udah kamu teh jangan suka ngeles. Jangan suka berbohong, nyakitin hati perempuan. Enggak. Udah, pokoknya kamu teh jangan deket-deket lagi sama saya. Kita harus jaga jarak, apalagi deketin cewek lain. Udah, kamu teh jadi cowok harus jadi cowok yang setia kalau udah ada hubungan sama Neneng. Kalau udah ada hubungan sama perempuan, jangan suka begitu. Loh, tapi kan masa Lilis? Lah. Lilis. Tunggu. Kenapa Lilis bisa semarah itu sama gua? Apa mungkin sebetulnya dia ada rasa sama gue? Terus kenapa juga gue harus ngejar-ngejar dia buat minta penjelasan soal sikapnya yang aneh? Apa sebenarnya gue juga suka sama Lilis? Leo denger ya, kamu teh kalau udah ada hubungan sama Neneng, nggak usah berusaha nyakitin perasaan dia. Apalagi deket-deket sama saya. Udah, kita teh harus jaga jarak. Udah, pokoknya kamu teh jangan deket-deket lagi sama saya. Baik, nih, pesanan nasi bungkus. Ini, nasi, N-A-S-I. Pesanan, kan tadi mesen. Deh. Makasih. Iya. Le, kenapa sih lu, Le? Bengong. Lu lagi ada masalah ya? Enggak, aman aja. Ya elah, Le. Gue kenal lu tuh udah lama, bukan seminggu 2 minggu. Kalau lu lagi bengong gini, pasti lu ada masalah kan? Udah cerita aja sama gue. Kenapa sih? Lilis itu ngindarin gue karena salah paham. Dia ngelihat gue pelukan sama Nancy. Dan gue ngungkapin perasaan sama Nancy. Wah, lu ada main-main sama anak Pak RT? Kok lu kagak bilang gue sih, Le? Dengerin. Ini nggak seperti yang lo pikirin, oke? Soal pelukan, itu karena gue ngebelain dia. Karena dia dilabrak, dituduh sebagai pelakor. Soal ngungkapin perasaan, itu karena gue lagi latihan dialog, Li. Pendalaman acting. Ya elah, Le. Kalau emang salah paham, kagak usah dipikirin. Ngapain juga lu galau? Ya, tapi... Pasti lu ada benih-benih cinta kan sama si Lilis. Makanya lu panik kan? Kan? Gue lupa. Gue ada urusan penting, nggak bisa ditinggalin. Ya, Ini kagak lu makan? titip aja. Nih, jangan makan di kosan gue, sekarang jagain kosan gue. Oke. Percuma. Gimana sih? Gua aneh sama si Leo ya. Tiap ada masalah, gua nanya-nanya, dia cabut. Kayaknya kalau emang kasmaran tuh suka aneh dia kelakuannya. Bodoh. Yang penting gua dapat makan gratis. Asoy. Assalamualaikum, Bang Dede. Waalaikumsalam, Ustadz. Mau makan apa teh mau ngopi? Mau bungkus makanan aja sambil nanya-nanya kabar. Gimana Mang Deden udah sehat? Alhamdulillah, itu udah baikan. Alhamdulillah. Sok atuh dipilih dulu makanannya. Iya. Mau makan naon? Mang Deden harus banyak-banyak minum air putih. Bagus untuk kesehatan, Mang. Mang pakai lauk itu aja. Ya.
Sama nanti kalau misalnya masih ada yang dirasa, Mama bilang sama saya ya. Biar nanti saya yang antar ke klinik. Iya, tuh terima kasih banyak. Masya Allah, senang banget ya diperhatiin sama Ustadz. Berasa punya anak ketiga tuh. Anak ketiga? Bukannya anak Mamang cuma Lilis ya? Yang kedua siapa, Mang? Yang kedua teh si Leo. Figuran lu ganteng. Halo? Bu Ita? Mau pesan catering? Nya, sebentar ya. Saya catat dulu. Apa sebenarnya hubungan Leo sama Lilis ya? Kok Mang Deden sampai anggap dia anak kedua? Apa bener Lilis ada perasaan sama gue? Kalau enggak, ngapain juga dia marah kalau misalnya gue beneran jalan? Apalagi dia nyuruh gue buat nggak deketin dia lagi. Pasti selama ini Lilis ngerasa kedekatan kami itu beda. Atau kenapa Leo teh harus sama Neneng? Yang lebih aneh lagi, kenapa aku tuh nggak nyaman ngelihat mereka berdua? Kayak ada perasaan sedih, kecewa, marah. Tapi aku teh gak ngerti kenapa bisa begitu. Bisa jadi benar kata Ali. Gue udah mulai suka sama Lilis. Tapi sejak kapan? Apa mungkin aku udah mulai suka sama Leo? Tapi mana mungkin Mama. Astaga Leo, bikin jantungan mama sih. Ya, sini Allah. Alhamdulillah mas sehat. Mama juga ya? Alhamdulillah. Kamu kok nggak ngabarin dulu sih? Ya kita lucu semuanya. Sayang, kamu kok nggak ngabarin mama dulu sih? Kan mama bisa nyiapin masakan spesial buat kamu. Tadi itu sebetulnya aku mau niat mampir. Cuma pas keluar mobil papa nggak ada dan pintu yang nggak dikunci, ya udah akhirnya aku masuk. Apa kamu lagi keluar kota? Jadi aman. Kamu bisa nginep di rumah kok. Aku sih mau sebetulnya, cuma besok ada callingan syuting. Tapi kamu nggak biasanya loh main masuk aja walaupun ada papa. Pasti ada masalah ya. Sebetulnya aku tuh kangen sama mama. Dan aku agak sedikit galau. Fix. Ini sih kangen sama mama cuman buat alasan. Kamu galau kenapa sayang? Sebentar. Kamu mati lampu deh. Coba. Apa sih? Ini mama rumah gede tapi nggak pernah bayar token. Aduh, maaf sayang. Ini nggak tahu kenapa akhir-akhir ini suka mati-mati gini lampunya mama. Tapi mama udah manggil teknisi. Katanya baru datangnya besok. Ya udah aku coba benerin ya. Kamu bisa? Ya dicoba dulu. Kan pernah di kosan. Ya udah. Hati-hati sayang ya. Ya. Jangan sampai kesetrum. Iya. Perhatiin banget. Bentar ya. Mana lagi ya?
Aduh, malah berantakan lagi. Mama lucu banget kecilnya. Kalau ini Mama, satunya siapa ya? Kamu juga jadi ikutan kaget, tapi jadi impas kan? Mama. Ma. Aku nggak sengaja nemuin foto Mama tuh, lucu banget tuh. Coba aku penasaran ini, satunya siapa? Itu Mama sama... Terus yang ini? Itu Mama sama... kakaknya Mama. Sebentar. Kakak Mama. Berarti Mas Mama namanya punya Bude. Terus Bude aku selama ini tinggal di mana? Sayang. Kita ke dalam yuk, kapan-kapan Mama ceritain ya. Mama udah order makanan. Katanya kamu mau curhat. Kamu galau kenapa sih, sayang? Yuk nanti kita sambil nyemil ya. Iya. Udah, biar. Yuk. Kenapa Mama nggak mau langsung cerita soal kakaknya ya? Dan kenapa selama ini aku nggak tahu sama sekali budeku sendiri? Hai Mbak Tasya. Apa kabar? Maaf ya Mbak, aku baru sempat nengokin sekarang. Selama ini aku udah coba menghapus kamu dari hidup aku Mbak. Terus Leo pernah nemuin foto Mbak sama Mas Dimas. Aku gak berharap Leo tahu cerita kita yang menyakitkan Mbak. Kalau Lilis dikasih tahu, apa harus dengerin? Udah ini Lilis bisa ngerjain sendiri. Apa tenang orang tulis? Udah Apa bantuin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih mengganggu perdebatannya, maaf ya. Eta si Ustad, si Lilis. Masa teh saya udah sehat dibilang masih sakit? Ustadz, bohong apa mah? Apa teh masih sakit? Orang baru semalam demamnya ge. Kalau tiba-tiba demam deh gimana? Gitu. Udah Lilis kan suruh istirahat apanya, bukan suruh ngapa-ngapain. Jangan dong, Ma. Kalau emang masih kurang fit, masih belum sehat, jangan dipaksain ya. Mau saya antar ke rumah sakit nih, atau saya antar ke klinik? Mau? Oh, tuh Ustad. Saya tuh udah sehat. Nih, lihat. 1, 2, 3, 1. Tuh apa? Ini lo bagaya pisan siapa? Ini liar apa? Iya, tuh makanya. Udah, Emang duduk aja ya. Lilis, tolong ambilin air anget buat Mang Deden ya. Tunggu, Lilis ambilin air hangatnya ya. Ya, tunggu Lilis. Kan, Kalau udah sampai kira-kira lauknya apa ya? pasti gua udah kebayang ikan mujair sama sayur toge. Gue ayam goreng dong. Wis, bener apa itu lu. Enggak apa diminum dulu. Nuhun Lilis. Alhamdulillah. Ustad, nuhun ya. Harusnya teh Ustad mau sarapan ke sini.
malah jadi ikut merhatiin saya. Enggak apa-apa, Mang. Santai. Kayak sama siapa aja. Ya Allah, senengnya teh apa? Berasa diperhatiin dua anak apa? Li, gue lagi nggak doain gorengan. Lah? Jaga suara gue. Makan mie instan aja. Lah, tuh wae udah depan mata sih, Le. Kenapa tiba-tiba pengen mie instan? Nafsu gue. Oh, gue tahu. Lu cembok gue kan, cemburu. Jaga mulut lo. Sabar, Le. Orang yang ngeberani nyatain perasaan akan kalah sama orang yang berani, apalagi itu spek ustad. No. Lo ngomong satu kata lagi, gue rebonding mulut lo. Lu gimana nih? Udah. Hah? Ayo. Mie instan? Balik kanan. Agak jadi makan ujaya. Nih, Plon. Lo baca artikel ini nih. Cewek tuh harus tenang, jangan agresif. Tunggu momen, biar cowok yang ngejar. Kok beda sih? Nih artikelnya Demplon. Perempuan itu harus mengejar laki-laki, harus responsif, paling tidak memberi perhatian kepada laki-laki agar dia tahu kalau dia sedang diperjuangkan. Gimana tuh? Ya, terus yang mana gue harus percaya dong? Ah, Demplon juga jadi bingung nih mau percaya sama artikel yang mana. Leo, Alice ini. Tante. Pas banget nelponnya pas aku lagi pengen makan. Berarti ikatan batin. Sit, Blacky. Berarti ikatan batin kita kuat dong, ya? Gak ada sopan-sopannya, taruh dulu, belum dipersilakan juga. Sini. Ya kan udah nyampe, udah disiapin, tinggal makan aja, Le. Gak begitu, kan ada etikanya. Ya udah nggak apa-apa, makan yuk, makan. Tuh, Makan. boleh. Makan. Makasih ya, Tante ini Dewi Pelindung. Ini perut ini nih, udah bukan keroncongan lagi, Tante, tapi udah musik rock. Musik rock gimana suaranya? Tante, ampi aja nih kita rebutan mie di kosan, ya kan, Le? Rebutan mie? Kok sampai kalian rebutan mie? Emang nggak ada warung yang buka? Apa kalian nggak ada uang? Sebenarnya kita ini udah nyampe di warung Mang Deden. Cuma ada yang hatinya panas, makanya kita putar balik. Kepanasan hatinya? Siapa Leo? Kepanasan ini mungkin, warung Mang Deden kan cuma pakai apa namanya, enggak pakai AC gitu loh, Mah. Dan aku lagi pengen cari suasana baru aja. Ada apa sih di warungnya Mang Deden? Nggak ada apa-apa, cuma ada makanan sama Mang Deden. Jangan bohong, Le. Sebenarnya Tante, dia nggak mau ke warung Mang Deden karena gara-gara ada. Lo ngomong sekali lagi, gue suruh bayar. Satu kata lagi, satu huruf lagi, gue suruh bayar lo. Mbak, Bil. Jangan, siap-siap. Gue makan aja, Le. Sayang, kamu gerah kenapa? Enggak. Aduh, pakai ada neneng segala. Aku muter aja kali ya. Canggung pisan kalau ketemu dia. Lis! Lilis, tunggu Lis! Lis, kamu kemana aja sih? Kenapa aku ajak ketemuan kamu nggak datang? Maaf Neng, Lilis teh lihat kamu lagi sama Leo jadi nggak enak. Jadinya ya udah Lilis teh balik lagi. Aduh, sorry ya Lis. Aku juga mendadak ketemunya sama Leo. Tapi kenapa kamu pergi? Kan kamu bisa gabung sama kita. Oh, ya nggak enak atuh Neng. Takut Lilis teh ganggu kalian.
Lilis duluan ya. Lis, tunggu. Sebenarnya ada kabar baik yang mau aku kasih tahu ke kamu, Lis. Tapi ini masih rahasia sih. Jadi tadi Leo nembak aku, Lis. Ya, aku sempet nolak sih. Karena aku takut nyakitin hati perempuan lain. Tapi Leo bilang dia lagi gak deket sama siapa-siapa. Jadi dengan terpaksa deh aku nerima. Ya, syukur atuh, alhamdulillah kalau begitu mah Lilis ikut seneng. Ya udah kalau gitu Lilis pergi dulu, mau anterin catering buru-buru soalnya. Iya, Lis. Makasih ya, Lis. Kamu udah dukung hubungan aku sama Leo. Tante, makasih ya. Udah nanti kita makan. Tante, tapi lain kali makannya jangan di tempat kayak gini, Tante. Saya nggak kuat dingin. AC-nya banyak, Tante. Lo kalau ngerasa kedinginan, pesannya di sini, makannya di parkiran mulu. Nggak ketemu lu dong sama Tante. Le, gue cabut duluan ya. Mau ketemu ke casting. Ya, siapa tahu ada panggilan kerja. Ya udah, baca bismillah dulu, supaya gue dapat kerjaan. Iya. Ya udah, Tante. Saya duluan ya. Ya udah. Mai, Tante. Iya. Gue colok. Mana? Tadi lu bukan nih. Kan gue anaknya. Sayang, ya kamu sekarang jujur deh. Hah? Tadi yang dibahas Ali, kamu kepanasan, kegerahan, itu si Lilis kan? Iya kan? Ma, ini kan kita jarang-jarang nih makan berdua, ngobrol. Aku tuh lagi malas bahas Lilis. Kamu gak usah bohong deh sama Mama. Mama kan tahu cara kamu menghindar itu ketahuan loh kalau kamu bohong. Aku tuh kada bohong. Kamu ada masalah kan? Aku tuh lagi malas bahas orang lain, Mama. Aku tuh malas bahas perempuan. Fokus aku tuh sekarang saat ini gimana caranya karir aku tuh bisa menanjak. Kok mendadak banget? Biasanya kalian bukannya deket ya? Ini pasti ada masalah nih. Ya kan? Jujur deh. Udah lama aku jadi bete kalau Mama bahas dia. Ya udah. Mama nggak bahas lagi. Tapi kalau ada masalah, Mama pesan, kamu harus cepat diselesaikan baik-baik ya. Ya. Jangan menghindar terus. Nanti kamu nyesel loh ujung-ujungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chan. Saya cari-cari ternyata kamu makal di sini. Ini teh saya lagi jalan pulang ke Kampung Kodok. Yaudah bungkusin saya 2 ya. Saya mau beli lauk dulu di rumah makan itu. Ustadz gimana? Beli bubur di sini, beli lauk di situ. Itu buat Mang Deden. Mang Deden kan sakit. Ya, yaudah. Ustadz teh caper ya sama Mang Deden. Astagfirullahaladzim. Gak boleh suzon ya. Udah bikinin 2. Astagfirullahaladzim. Bukannya itu si Leo? Sama siapa dia? Itu teh sugar maminya si Leo, Tad. Si Leo kan simpennya tante-tante. Astagfirullahaladzim. Bener ini, Cep, nggak fitnah? Demi Allah, Tad. Ngapain saya fitnah? Udah jadi rahasia umum. Kalau si Leo teh simpennya tante-tante warga. Terus kru syuting udah pada tahu. Makanya saya teh nggak suka kalau si Leo teh deket-deket si Lilis. Astagfirullahaladzim. Ternyata si Leo deket sama si Lilis. Awalnya tuh suka berantem, tapi lama-kelamaan teh malah makin akrab. Saya emang gak suka sama si Leo. Tahu sendiri kan, si Leo teh playboy, terus simpenan tante-tante. Modus pisan itu cowok teh. Astagfirullahaladzim. Wih, siapa itu? Dari perawakannya kok kayak artis.
Ngapain dia panas-panasan di situ? Halo Pak. Itu bukannya Rina, mantan istrinya Deden. Maaf, posisi sudah di mana? Apa? Mobil nggak bisa masuk? Meskipun udah puluhan tahun nggak ketemu, tapi aku inget banget mukanya. Aku yakin itu barusan Rina, ibunya Lilis. Kok kepala saya teh pusing deh. Pak, udah tuh masuk aja ke dalam rumah kalau pusing mah. Lilis kan bisa ini jagain warung sendiri. Yaudah kalau gitu teh apa balik dulu ya. Kalau kamu butuh bantuan, panggil apa ya? Oke. Emang apa pimpinannya? Mimpi eta, si penyanyi yang namanya Lalisa tiba-tiba dia berubah jadi kamu. Nggak mungkin kan itu kamu, Lis? Kayaknya aku harus benar-benar vakum jadi Lalisa. Kasihan apa kalau sakit-sakitan terus. Kalau ada aku, kan bisa bantuin urusin warung. Seenggaknya apa bisa istirahat di rumah. Halo Kak, mohon maaf sebelumnya untuk tawaran TV-nya belum bisa saya ambil ya. Iya, untuk sementara waktu saya teh vakum sebentar. Sama minta tolong disampaikan juga untuk semua yang suka sama Lalisa. Bilang kalau saya teh lagi nerusin studi keluar. Keluar negeri, Lis. Pak RT, Pak RT kapan datang? Barusan. Ini saya kesini mau cari Mang Deden. Kemana dia? Oh, tadi teh apa? Lilis suruh masuk ke dalam, soalnya pusing lagi katanya. Ya sudah, saya pamit dulu. Lis, saya boleh tanya nggak? Saya tadi nggak sengaja dengar pas kamu teleponan sama orang. Apa benar kamu ini Lalisa? Kayaknya cuma perasaan saya aja. Soalnya kalau saya denger Lalisa nyanyi, keinget suara kamu. Gak mungkin ya. Pak RT mah bisa aja. Saya teh memang ngefans sama Lalisa. Atau masa suara Lilis teh sampai dimirip-miripin sama Lalisa. Jangankan saya bisa nyanyi kayak Lalisa. Saya nyanyi aja depan apa takut. Ya apa marah Pak RT. Nah itu, saya itu heran sama apa kamu. Punya anak yang berbakat kayak gini, gak didukung. Giliran saya dukung si Neneng. Suara dia kurang sopan kalau didengar. Nah. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Den. Ini Pelan-pelan atuh teh, pelan-pelan teh saya jadi kaget. Waalaikumsalam. gawat ini, Den.
Gawat ini. Kau teh naon atuh teh, kalau ngomong teh pelan-pelan. Ada yang harus saya sampaikan sama kamu. Tadi saya di jalan liatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Deden. Wih, ada Pak ET, kebanggaan kampung Fodok. Mang Deden. Ya. Maaf, Boy bisa jenguk sekarang. Ini ada sedikit makanan buat Mang Deden. Duh, si Ali teh jadi ngerepotin. Nuhunnya. Iya. Si Leo teh kemana nggak ikutan? Si Leo tuh lagi pulang ke orang tuanya Mang Deden, tapi dia nitip salam ke Mang Deden. Semoga cepat sembuh katanya. Oh iya, makasih ya. Kamu tuh tadi mau cerita apa sama saya? Lah, kok saya lupa ya mau ngomong apa ya? Ali sih ngomong terus dari tadi. Saya dari tadi diam, Pak RT. Aku nggak mungkin cerita sekarang kalau aku habis lihat Rina. Selain ada Ali, aku takut si Deden nggak bisa kontrol emosinya. Please. Gua pengen ngobrol sebentar. Maaf, saya teh nggak bisa. Saya buru-buru mau ngajar ngaji. Lagi pula nggak enak juga nanti dilihat sama warga ngobrol berdua. Apalagi yang lihat Neneng. Please. Sebentar aja, ya. Saya bilang nggak bisa. Please, sebentar aja, oke? Gue pengen ngobrol. Ya. Kamu teh bisa nggak menghargai saya? Kalau kamu nggak pergi, saya teriak. Ya udah, maaf kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara apaan sih? Berisik banget. Jangan-jangan papi lagi lukang malam-malam kayak gini. Ih, nyebelin banget. Kayak nggak ada besok aja. Iya. Belin banget orang. Suara apa tuh? Ada orang. Siapa yang jalan? Buruan. Perasaan tadi ada suara. Dari mana asalnya? Bukan. Romannya dari rumah Pak Piret itu bunyinya. Mencurigakan. Udah gua cek ini mah. Miss, nggak dikunci, Miss. Kita beruntung. Iya. Masuk. Ayo. Aman. Perasaan tadi bunyinya dari sini dah. Pelan-pelan. Iya. Aman. Tapi kan papi bilang mau nemenin Bang Deden sampai malam. Terus, itu siapa dong? Apa jangan-jangan maling?
Siapa yang nyebuk gua sih? Nah ini sih. Aman. Bang Ibang, kirain maling. Maling, badan gue segede gini, kebangetan kalau sampai nggak kenal sama lu. Ya sorry, lagian ngapain sih? Mana berisik banget lagi. Ih, siapa yang berisik? Orang gue patroli kok, bukan berisik. Ya udah bodo amat deh. Yang penting jangan berisik lagi. Nah. Apa lagi sih? Sendal lo masih dipakai nggak? Oh iya, ya udah sini. Makasih ya Bang Ibong. Sama. Untung banyak Pak RT. Maafin ya Mang Deden, saya baru sempat mampir. Makasih ya Leo, udah jengukin Mamang. Leo, si Ali teh bilang sama Mamang, katanya kamu teh habis ketemu sama mama kamu. Mamang teh seneng dengernya, kamu jadi sering ketemu sama mama kamu sekarang. Ya gitulah Mang Deden. Saya lumayan sering ketemu Mama, cuma ya bentar-bentar. Aduh, enak pisan pijitan kamu Leo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu teh ngapain di sini? Kan kamu udah nggak tinggal di sini. Lis, ulah gitu atuh sama tamu. Leo teh datang ke sini mau jengukin apa? Tadi Ali sama RT juga habis dari sini, cuma teh pulang duluan. Ya udah Pak, kalau gitu Lilis ke kamar dulu ya. Oke lah tulis. Aya naon? Kamu teh ada masalah di musola? Atau masalah naon? Aya naonnya si Lilis? Lilis, Lilis teh ada masalah sama kamunya Leo? sebetulnya saya juga nggak tahu Mang Deden. Tiba-tiba dia ngambek sama saya. Saya udah coba cairin, udah coba ajak ngobrol, tetap nggak mau ngomong sama saya. Neneng pasti gak kepikiran ngunci gudang. Bocah itu kan sukanya teledor. Apaan tuh? Dikunci pintunya tak? Hah? Aduh, gimana ya? Bentar, gua cek dulu. Ya beneran kekunci. Nis, bener Nis, pintunya kekunci. Aduh. Terus gimana tak? Le, bangun Le. Sarapan Le. Nasi uduk sama ketoprak udah nungguin kita Le. Bodoh amat, nasi uduk kayak nasi goreng kayak sate kayak. Ya elah Le, kalau lu kagak sarapan, entah lu sakit, entah yang mau siapa, gua lagi. Udah yuk sarapan yuk. Kayaknya gue harus lakuin sesuatu deh, biar Leo semangat lagi. Udahlah, gue sarapan sendiri aja. Lis, tolongin gue Lis, si Leo kagak bangun-bangun. Kayaknya dia pingsan deh, gak sedih. Gue tunggu ya, lu cepet datang ya. Iya. Kakak Nancy, ini Demplon yakin nih, masalah ini kagak bakal tahan lama lah. Bentar lagi aja tuh kayaknya Lilis sama Leo bakal balikan tuh. Ya makanya gue harus ngelakuin sesuatu ke Lilis. Lo harus bantuin gue ya. Kakak Nancy pengen Demplon dengerin sepenuhnya.
Ya bayar dulu Kakak Nancy. Ngedengerin cerita itu kan butuh energi, butuh asupan gizi. Ya bayar dulu lah. Alah, minta bayaran terus tapi kerjaan gak ada yang beres. Dari nakut-nakutin Lilis pakai baju setan. Terus nyelakain Lilis di lokasi syuting. Habis itu yang terakhir naruh obat gatal tuh. Lu juga mendadak ngilang. Jadi selama itu kamu yang jahat sama si Lilis, Neng? Tega pisan ya. Pantes saya teh curiga dari dulu. Kalau kamu temenan sama si Lilis teh nggak tulus. Berisik banget sih. Lagian mau gue jahat apa enggak, bukan urusan lo. Lagian Lilis itu bukan siapa-siapanya lo ya. Jadi nggak usah ikut campur urusan lo lain. Leo bangun. Leo, kamu teh bangun. Leo. Maafin saya tuh Leo. Saya tuh udah bikin kamu sedih. Tapi kamu harus bangun. Leo. Diam kalian semua. Astagfirullahaladzim. Saya tiba-tiba kepikiran si Lilis. Jangan-jangan si Lilis kenapa-napa? Jangan kau menggoda, apalagi merayu. Aku kok berantakan kayak gini, Den? jatuh hati padamu. Ku akui engkau begitu menawan. Tolong, kita dicoba. Kayaknya ada HBS. Ada yang punya. Dan action. Ya kalah. Juga sekarang pantasnya tebal, mulutnya juga kalah. Dan ketika lebih tebal, lebih gede. Butuh ngomong rumput, gue kasih gimana? Ngomong apa lu? Ya iya gue kalah, semuanya ada gue kalah. Jawab mulu. Kan kaki juga kacang. Oke. Belum. Terus Ustaz mau apa? Ngajak